sudah berpikir yang salah, menganggap besok itu kita akan mengalami hal yang sama dengan hari ini, Covid ini akan menjadikan usaha apapun tidak akan jalan, akhirnya ngalor ngidul mek ngersulo, kalau ngidul itu mek sambat, oh tiba ini ya. Ini karena kita sudah berpikir yang buruk tentang kehidupan, seolah-olah yang terjadi seperti yang kita pikirkan, padahal tidak demikian. Allah punya kehendak yang tidak sama dengan kehendak kita. Bisa jadi Allah menunggu usaha kita untuk memberikan kesuksesan kepada kita. Namun sebelum kita usaha, kita sudah menganggap tidak akan bisa berhasil. Akhirnya usaha tidak dilakukan. Allah yang mau memberikan kesuksesan, akhirnya tidak memberi. Karena maunya kita berusaha, maunya kita melangkah, tidak hanya dia. Karena salah dalam berpikir, akhirnya urusan dunia bermasalah. Apakah bisa dan lain sebagainya menjadi pertanyaan. Saya seringkali sampaikan, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Kuasanya Allah tidak ada yang bisa menandingi. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan kuasanya Allah. Allah maha kaya, Allah maha perkasa, Allah ada, Allah dekat dengan kita. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis dalam menghadapi hidup. Kita harus terus semangat, harus punya keyakinan kuat bahwa Allah itu akan berikan pertolongannya kepada kita. Kepada yang tidak menyembah Allah saja Allah menolong. Kepada yang iman kepada Allah namun tidak mau beribadah pada Allah, Allah menolong. Masa yang mendino sholat subuh, mendino maca Al-Quran, bersedekah, berbuat kebaikan yang semata-mata mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah tidak akan menolong, tidak mungkin. Allah pasti akan berikan pertolongannya jauh lebih besar kepada kita dibandingkan dengan yang lainnya yang durhaka kepada Allah. Krono pikiran ini diwau pesimis, tidak patek semangat, nyapa-nyapa itu tidak patek semangat. Ngalor itu mek nesu, nyapa nesu rambut duit, roh awake lorong. Ketika kita menghadapi hidup dengan pesimis, ini sangat mudah penyakit akan datang. Darah tingginya kumat, kolesterol kumat, diabetes kumat, arep berobat ndak duit, susah tambah. Makanya mek susah ra duit tok asale. Susah ra duit, akhirnya penyakitnya kumat, susah neh ra iso nambahne, saya tambah penyakitnya. Suwi-suwi wassalam. Umur sing namane dawa gawe milih cendek nggih. Gara-gara mikirnya sing salah. Lah mikir bener, kita yakin bahwa Allah itu sudah mengatur kehidupan kita. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita harus berpikir seperti itu. Seperti soal takdir, Allah ingatkan pada kita, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini termasuk yang kita alami kecuali itu semua sudah ditakdirkan Allah. Lima asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz sejak zaman azal sebelum alam semesta diciptakan. Dan Allah membuat semacam itu tidaklah sulit. Kenapa kita harus tahu bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum bala tafrahu bima atakum. Allah katakan akan kalian semua tidak berputus asa atas kesusahan yang kalian hadapi. Tidak susah dengan adanya kegagalan yang kalian rasakan. Jika tak sawala mafatakum, kita tidak berhasil, tidak akan susah. Kenapa tidak susah? Saya itu bukan yang menentukan keberhasilan, yang menentukan Allah. Saya itu sebagai hamba hanya bisa berikhtiar. Buat menolong, lek berhasil ya alhamdulillah. Kalau gagal karena saya memang sebagai hamba tidak bisa menentukan, yang menentukan hanyalah Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak akan bangga dengan keberhasilan yang diberikan oleh Allah karena kita mengingat bahwa itu bukan hasil dari jerih payah kita, merupakan pemberian dari Allah yang harus kita syukuri, bukan kita sombongkan. Kalau orang tahu seperti itu, hidupnya nyaman, dikasih kesulitan dia tetap bahagia karena yakin bahwa itu menjadi pilihan Allah dan Allah adalah pilihan yang terbaik. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
sampaikan seperti itu. Setiap yang kita alami merupakan fitnah, merupakan ujian yang diberikan oleh Allah. Wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Baik yang baik maupun yang buruk, baik kaya maupun miskin itu sebagai ujian. Apakah kekayaannya menjadikan dia semakin dekat dengan Allah atau justru semakin menjauh dari Allah? Berapa banyak orang yang dimudahkan hidupnya oleh Allah justru setiap hari berbuat maksiat pada Allah karena punya uang, akhirnya digunakan uangnya berbuat maksiat, gonta-ganti pasangan, setiap hari judi, mabuk-mabukan. Nah ini kan namanya menggunakan nikmat bukan untuk taat tapi untuk maksiat. Karena dia tidak sadar bahwa itu pemberian dari Allah yang harus disyukuri. Jadi semuanya ujian. Kalau orang sadar bahwa itu sebagai cobaan yang diberikan Allah, akhirnya bisa menggunakan setiap apapun yang diberikan Allah sesuai yang diinginkan Allah. Ketika dimudahkan urusannya oleh Allah, diberikan kekayaan, digunakan untuk mendekat pada Allah, beribadah kepada Allah, untuk menambahkan pahala, membantu mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ketika jadi orang yang miskin, disulitkan hidupnya oleh Allah, tidak akan menjadi orang yang putus asa dalam menjalani kehidupan. Dia dengan penuh keyakinan bahwa hidup ini adalah pilihan Allah, apa yang menjadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ditanamkan seperti itu di hatinya. Dia seperti itu, sabar akhirnya. Bahkan bisa jadi syukur. Kenapa Allah memilihkan saya menjadi orang yang miskin? Karena Allah tahu kalau saya dijadikan kaya, sejadi saya menjadi orang yang sombong, sejadi saya menjadi orang yang jauh dari Allah, banyak maksiat yang saya lakukan. Krono enek sarana para sarana ini, tidak ada alat untuk berbuat maksiat, mangan air susah, keinginan untuk berbuat maksiat itu tidak ada. Kemungkinan seperti itu, sehingga Allah ngasih saya kesulitan karena saya bisa jadi akan banyak maksiatnya kalau dibuat kemudahan. Kita husnudzon, akhirnya kita hadapi dengan penuh kesabaran, tidak akan menjadi orang yang grundel, ngersullah, jadi orang yang tidak terima dengan keadaan, bahkan marah-marah. Kenapa Allah ngasih saya kesulitan? Saya tidak ingin menyembah Allah. Kalau mau disembah, kayakan saya dulu, baru aku akan mau menyembahnya. Bisa jadi seperti itu. Banyak orang miskin yang tidak mau beribadah kepada Allah. Alasannya yang ngoten niku. Lha sing ibadah sing uripe penak, lho aku arep kangelan. Kenapa saya harus menyembah Allah? Allah tidak ngasih saya kekayaan. Nah, itu bisa jadi wis uripe kangelan ora gelem ibadah. Mati urung sampai tobat. Neng dunyane sengsara, neng akhirate mlebu neraka. Ini gara-gara mikirnya salah, betul. Maka sholahud dunya waddin, tentang kebaikan dunia dan akhirat itu tergantung kepada baiknya dalam berpikir. Kalau kita salah dalam berpikir, rusaklah dunia akhirat. Kalau kita benar dalam berpikir, baiklah dunia dan akhirat. Ketenangan dengan kondisi yang buruk akan mengantarkan orang tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Tenang, bismillah, memohon pada Allah. Saya yakin Allah akan memberikan pertolongannya. Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian semua dengan kesabaran. Solusinya kan jelas. Kalau kamu punya masalah, mintalah pertolongan dengan cara apa? Satu, sabar. Was-shalah, yang kedua dengan sholat. Artinya apa? Semangatlah dalam ibadah. Kalau kamu semangat dalam ibadah, kan kamu bisa menerima yang ditakdirkan Allah. Dengan sendirinya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, merubah. Seketika itu pula akan dirubah oleh Allah. Kok kita melakukan itu belum berubah, berarti kita itu belum sungguh-sungguh dalam melakukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan, insya Allah tidak nunggu waktu yang lama, perubahan segera datang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ingat, dalam perang Badar 313 kaum muslimin bisa mengalahkan sekitar 1000-an lebih orang-orang kafir musyrik dengan persenjataan lengkap orang-orang musyrik pada saat itu dan pengalaman perang yang cukup. Kaum muslimin tidak punya pengalaman sama sekali, namun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di mana? Bukan kemenangan, karena memiliki satu keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Walaqad nasarakumullah fi badrin wa antum adillah.
Sungguh Allah memberikan pertolongan pada kalian semua pada saat perang Badar. Wa antum adillah, di saat kalian semua merasa hina, merasa tidak punya kemampuan dan benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ditumpukan kepada Allah sepenuhnya. Kita itu tidak patah yakin dengan Allah kalau Allah memberikan pertolongan tanpa kita harus begini dan begitu, karena kita tidak begitu mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah dengan sepenuhnya, Allah ada, Allah kuasa, Allah dekat dengan kita, Allah itu pasti cinta kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tidak akan kita itu ragu untuk berharap kepada Allah, tidak ragu menyerahkan urusan kita kepada Allah, karena kita berpikirnya apa mungkin ya, kan seperti itu kan biasanya. Allah apakah akan memberi pertolongan pada saya kalau saya tidak begini begitu. Seolah-olah pertolongan Allah itu bagian yang kesekian, yang paling diutamakan adalah kemampuan diri sendiri. Kalau hidup kita prinsipnya seperti itu, banyak kangelane daripada gampangnya, akeh susah daripada senengnya, karena kita melupakan kuasanya Allah. Tapi kalau kita meyakinkan terhadap diri kita Allah Zat yang Maha Kuasa, insya Allah tetap usaha kita lakukan. Tidak begitu kita melakukan kerja yang banting tulang meras keringat, namun Allah memudahkan segala urusan kita. Terkenal prinsipnya kuat. Yang berikutnya, wa man u'tiya haqqahu minhu akhadha bi haddin wafirin min kulli khairin. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berpikir, maka dia mendapatkan kebaikan. Dibukakan oleh Allah untuk berpikir yang benar, itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Karena kita bisa berpikir, hakikatnya Allah lah yang memberikan, bukan atas kemampuan kita. Kita sholat bukan kemampuan kita, namun Allah. Kita bisa bekerja bukan kemampuan kita, tapi Allah lah yang memberikan kemampuan pada kita. Kenapa kita melihat bahwa kita yang melakukan kemampuan? Kalau kita belajar tasawuf, karena kita itu terhijab, kita hanya melihat apa yang kita lihat. Panca indera kita yang menjadi ukuran. Di balik panca indera kita ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, yang memudahkan urusan kita. Allah sampaikan wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan segala perbuatan kalian. Berarti kita posisinya di mana? Kita tidak punya posisi sama sekali sebenarnya. Namun kelihatan secara zahir kita yang punya posisi, padahal tidak sama sekali. Maka sering saya sampaikan, yang untuk membuat kita mudah dalam berpikir, seperti pemain sinetron. Luar biasa pemain sinetron itu ketika sudah dia menghayati perannya, benar menjiwai perannya, itu luar biasa. Seolah-olah itu adalah kemauan sendiri. Dia harus beradegan begini begitu, seolah-olah itu natural, padahal tidak sama sekali. Apa yang dilakukan sama persis dengan apa yang dibuat oleh sutradara. Skenario yang disusun oleh sutradara semuanya dilakukan, tidak ada yang keluar dari skenario. Mamangane kon nangis kok tidak nangis, tidak mungkin. Nanti kamu kalau sudah ketemu sama ini ketok nangis, ketok nangis tenanan. Nang kameranya ketok nangis, padahal sauruk ini diculek kira-kira nangis. Sebetulnya kan nonton. Karena kita melihatnya di depan kamera, di belakang kamera, di balik layar. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Dalam kehidupan ini ada yang di balik layar, siapa Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lihat, kita pandang. Yang terjadi di luar ini semuanya hanyalah seperti sinetron, pemain-pemain sinetron yang tidak bisa keluar dari apa yang menjadi ketentuan yang telah dibuat oleh sang sutradara. Kita pun demikian. Sehingga kita menghadapi hidup ini biasa saja. Wong kita tinggal menjalani kok. Tidak semuanya mendatangkan kesenangan. Ya memang Allah mengatur seperti itu. Tidak mungkin pemain-pemain sinetron apik kabeh itu tidak mungkin. Ada pemain antagonis, protagonis dan lain sebagainya kan. Lek KBHP ya tidak menarik. Cerita urip niku lek KBHP tidak menarik. Ini tidak usah kemudian kita persoalkan wis muga-muga hidayah ngoten mawon. Tidak usah kemudian kita marah-marah macam-macam ya, benci dan lain sebagainya. Wong karek nglakoni. Alhamdulillah kita dijadikan perannya sebagai peran pemain baik gitu. Bukan pemain yang jahat kan ngoten. Wis ngoten mawon, wis gampang.
Ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk berpikir, berarti Allah telah membukakan sesuatu yang besar, menganugerahkan sesuatu yang besar. Karena dengan berpikir yang baik akan menjadikan hidup kita baik dunia maupun akhirat menjadi baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim.